So, sekarang lihat lebih banyak tentang AI. Khususnya AI dan pemerintahan harus mengerti AI sedikit lebih banyak. Apa kekuatan dari AI? Ya. AI menakutkan dan hanya karena itu pintar. Artificial, pintar, intelligence, perbuatan. Tetapi ada banyak kekuatan lagi. Kalau lihat AI, saya tak pernah lihat itu bikin salah ejaan. Itu pintar bahasa, itu large language model. Dan karena itu large language model, hampir semua bahasa dan kemampuannya sudah dimasukkan. Dan itu pintar untuk komunikasi dan itu luar biasa dalam skill bahasanya. Ya. Dan harus mengakui jauh lebih pintar daripada saya. Ya. Bukan hanya bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia juga jelas. Tapi ada banyak bahasa suku yang sekarang bahkan baru aja di-announce oleh Google Translate ya. Mereka menambah ratusan bahasa suku di dalam Google Translate. Wow, sekarang lebih dari 200 bahasa. Dan ternyata satu surprise daripada AI itu kemampuannya untuk hampir segala bahasa manusia, tapi juga bahasa mesin seperti programming. But strength, kekuatan hampir paling dasar, large language model has language skill, skill bahasa, dan belakang itu komunikasi. Yang kedua daripada kekuatan AI itu belajar. Definisi AI dari sabda ada machine learning plus large language model. Machine learning, machine yang belajar, yes, itu cukup pintar untuk mulai nangkap relasi dan arti yang ada di belakang semua ini, dan itu pintar belajar. Itu pintar untuk terima instruksi dan menyampaikan instruksi. And so instruction, learning, belajar ada satu kekuatan. And dari itu saya bisa kasih itu buku atau satu PDF atau bahan, dan saya bilang simpulkan. Dan dengan satu paragrafi semuanya diwakili dengan baik-baik. Ya, itu sudah saya coba berkali-kali, ratusan kali. Saya minta AI, saya bilang, saya punya satu bahan, saya perlu membuat pertanyaan untuk diskusi. Saya baru bisa mendapatkan 3 dan saya belum puas. Apakah kamu bisa menambahkan 3 lagi pertanyaan untuk menjadi pilihan? Lalu dia berikan lebih dari 3 malah. Lalu saya combine dengan yang saya punya. Oh ya, ini punya saya bisa lebih di-extendkan, maksudnya diekstensifkan dan lain-lain. Wah ya, sangat menolong sekali itu Pak. Oh ya, daripada belajar apa poin-poin utama, apa lessons-nya, dari ringkasan sampai saya menggali dan belajar satu aspek. Dan so ternyata nanti akan lihat satu konsep LOD, Learning on Demand, tetapi kekuatan hampir utama daripada AI, large language, bahasa, and learning, machine learning, belajar. Tapi lebih dari itu ada alasan itu nama conversational AI atau chatbot, chat. Saya lihat biasa kalau di pasar, wah, semua datang, mereka tak hanya beli tetapi chat. Oh, mereka pintar untuk gossip terakhir, untuk ngomong dan ngobrol, dan saya lihat dan sangat suka untuk lihat orang ngobrol. AI sangat bagus sekali untuk diskusi. Ya, ada satu nama Pi.ai yang didesain khususnya untuk, tak bisa berhenti. Itu terus menerus pintar minta ampun. Dan bahasa yang sangat menarik, sehingga untuk seperti ngomong dengan manusia. Ya, saya pernah mengeluh dengan Thai. Aduh, saya capek banget gitu. Kamu bisa tolong saya gimana saya supaya bisa rileks? Langsung dia kasih beberapa usulan bagaimana untuk saya rileks, termasuk jalan kaki, termasuk olahraga kecil, menari. Oke. Dan itu hanya cara untuk bilang AI sangat pintar untuk diskusi, untuk chat, lebih daripada untuk interaksi, untuk relasi. Itu 24/7. Kalau di tengah malam bangun, hello. Kalau sedang PA dan cari pertanyaan, gimana untuk ini? Itu always on, selalu ada, kapan aja. Tidak seperti teman telepon,
maaf, sedang tidur. Atau, oh, sorry, saya sedang jalan. Tunggu, saya parkir. Waduh, macet. Saya mungkin 5 menit sebelum saya bisa menemui tempat untuk stop mobil. Dan seterusnya. So, itu satu kekuatan. Interaksi dan kemampuan Non-stop. non-stop. Panjang lebar. Nah, itu kekuatan tapi sekaligus kelemahan, Pak. Waktu kita habis termakan oleh AI kalau tidak hati-hati. Well, hampir semua kekuatan bisa jadi kelemahan, nanti sekaligus. akan lihat bahayanya. Ya. Tapi khusus untuk itu, betul, itu bisa just terus-menerus sampai ada orang interaksi dan relasi dengan AI lebih gampang daripada orang lain. Dan mereka sampai jadi kecanduan, sampai ada bahaya. fall in love, jatuh cinta dengan AI. Wah, Ya. kasihan. Dan lebih lagi, itu bisa sangat kuat untuk personalisasi. Ya, harus pakai AI dengan cerdas, Pak. Kalau tidak, kita dimanfaatkan oleh AI. Yeah. And so AI pintar untuk personalization, customization. Itu bisa ditahu selera and respond sesuai dengan selera. Kalau you bilang, oh, saya mau dengan style ini, itu lanjut dengan style itu. Kalau saya bilang saya orang Kristen, itu akan jawab dengan cara itu. And itu sangat pintar untuk adapt itself, to customize sesuai dengan orang yang sedang berbicara dengan itu. Ya. Lebih lagi, mau tidak mau, saya sering akan mulai waktu diskusi dengan 4 fakta. Fakta pertama, AI is here. AI sudah ada. Mau tidak mau, AI ada. Itu alasannya bertemu bersama. Tapi lebih daripada itu, fakta kedua, AI is here to stay. AI ada dan akan ada terus. Nanti saya mati, AI ada. And cucu saya, AI pasti masih ada. AI akan ada terus sampai zaman-zaman diakhirkan dan akhir zaman. Ada banyak orang bilang AI itu seperti listrik, Pak, tapi listrik zaman baru. Listrik nggak akan tidak ada. Selama kita hidup listrik ada. Nanti AI juga akan seperti itu, akan selalu ada. Saya masih ingat minggu yang lalu listrik mati 2 kali. Tapi AI is here to stay. And fakta ketiga, AI changes everything. Mengubah segala-galanya. AI is transformative. Mau tidak mau. Lebih daripada itu, fakta keempat, harus deal with it. Itu alasan bertemu, itu alasan mikir bersama, bergumul bersama. Gimana AI transformasinya akan berdampak kepada pemerintahan. Plusnya, minusnya. Apakah ada kesempatan atau bahaya di tengah ini? So, selain itu AI pintar untuk administrasi, rutin, automation. Saya masih ingat kemarin kami harus jalankan 50 sesuatu, semua oleh AI. Itu just meneruskan. Orang yang biasa akan lakukan itu senyum karena AI yang lakukan. Ternyata AI bagus dan pintar untuk pelayanan gereja estetik. Kalau lihat AI Talks daripada Sabda, ini topik yang sudah disampaikan. Dan saya masih ingat April tahun yang lalu, waktu pertama ada AI dan gereja. Saat itu betul, tidak tahu, hanya lihat AI satu assistant, satu intern, inovator, sesuatu yang bisa menolong tapi masih belajar. Itu bisa menolong untuk edit, itu bisa menolong untuk bahan ini, itu bisa, dan pelan-pelan lihat dari gereja yang lain, daripada kasus, dan mulai lihat berapa luas dampaknya dan manfaatnya untuk pelayanan, untuk gereja. Baru 2 bulan yang lalu di Thailand, untuk 4 hari bersama dengan kelompok-kelompok, lihat dampak AI untuk tak hanya pelayanan tapi misi untuk segala aspek daripada gereja sampai dunia yang perlu dijangkau. Dan wow, and lebih daripada itu AI, dari itu kami lihat tak hanya AI Talks tapi gerakan AI for God. Dan di dalam 1 tahun plus terakhir sangat kelihatan AI betul bisa, kalau dengan hikmat, dengan hati-hati dan seterusnya, dipakai untuk Tuhan. Lebih lagi, Ini ada pertanyaan nih dari Pak Nanang.
melihat semua kekuatan ini, apakah AI bisa membodohi kita dan dalam arti memanjakan kita menjadi manja. Apakah dia curang? Itu slide-slide yang akan berikut. Ya, bagus ya Pak Nanang ya. Ya, oke. Tapi saya setuju dengan itu karena semua kekuatan bisa jadi kelemahan. Ya. Misalnya, calculator, pintar hitung. Sekarang orang nggak mau hitung. Tidak bisa hitung. Saya masih bisa hitung 3 kali. Tapi itu sesuatu yang sudah tidak alamiah. Untuk peta. Dulu saya pintar baca, saya pramuka plus-plus, dan peta apapun, saya bisa kemanapun. Tanpa peta, saya bisa navigasi. Tapi sekarang saya dah kenal siapapun yang bisa daripada rumahnya sampai tetangga. Let's see. Bisa Sherlock. See, okay? Keluar rumah, satu kiri, masuk lagi. Hampir separah itu. Tapi bisa. Jadi memang bisa memanjakan kalau tidak hati-hati. Tapi Pak Max bilang harus memakai dengan bijaksana, harus smart, dan harus hati-hati. Betul. Ya.